Kuliah satu angkatan. Namun kenapa nomor induk mahasiswa Jokowi dan Totok Suripto bisa beda format? Pada dasarnya, nomor induk mahasiswa itu untuk mengetahui ID khusus mahasiswa itu sendiri. Nomor induk mahasiswa UGM itu terdiri dari rangkaian kode. Di antaranya, tahun angkatan masuk, nomor induk universitas, kode fakultas, dan nomor induk fakultas. Lah tapi kalau kayak gini, makin bikin kepo nggak sih? Sebenarnya Jokowi itu alumni UGM beneran nggak sih? Ini kita lihat penulisan skripsi dari Totok Suripto yang bernomor induk 80-34431-KT-1696. Selanjutnya kita lihat skripsi lain di Fakultas Kehutanan yang ditulis oleh Satya Priyatomo dengan nomor induk 85-5240-KT-2293. Sekarang apabila kita lihat skripsi yang ditulis oleh Joko Widodo ini, kenapa nomor induk mahasiswanya hanya 4 digit ya? 1681-KT. Jika nomor induknya hanya 4 digit, bagaimana cara kita bisa mengenali tahun angkatan masuk Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada? Dan kuliahnya sama, masuk sama, lulusnya juga pas kebetulan sama dengan saya kan Pak? Ya betul gitu. Ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga. ini tata cara penulisan halaman sampul skripsi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Judul skripsi tidak lebih dari 20 kata dan menggunakan huruf kapital. Nama lengkap mahasiswa harus sesuai dengan buku induk akademik. Format nomor induk mahasiswa harus lengkap. Ada tahun masuk, nomor induk universitas, kode fakultas, serta nomor induk mahasiswa di fakultas. Serta di bagian bawah ada tahun kelulusan atau yudisium. Sekarang kita coba lihat contoh yang benar dari penulisan judul skripsi. 1. Ini kita lihat penulisan skripsi dari Totok Suripto yang bernomor induk 80-34431-KT-1696. Selanjutnya kita lihat skripsi lain di Fakultas Kehutanan yang ditulis oleh Satya Priyatomo dengan nomor induk 85-5240-KT-2293. Sekarang apabila kita lihat skripsi yang ditulis oleh Joko Widodo ini, kenapa nomor induk mahasiswanya hanya 4 digit ya? 1681-KT. Jika nomor induknya hanya 4 digit, bagaimana cara kita bisa mengenali tahun angkatan masuk Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada? Dan bagaimana pula universitas bisa mengenali Joko Widodo alias Jokowi jika tidak memiliki nomor induk mahasiswa yang tercatat di universitas? Jika fakta yang ada adalah seperti ini, apakah UGM tetap akan bersikeras mengakui Joko Widodo alias Jokowi sebagai salah satu alumnus yang terbaik yang ada di Universitas Gadjah Mada? Karena dalam polling independen yang QNC adakan beberapa waktu lalu, yang menanyakan tentang contoh random dari ketiga nomor induk mahasiswa ini, manakah nomor induk mahasiswa UGM yang palsu? Ternyata dari 11.000 peserta polling, 95% menunjuk bahwa nomor induk mahasiswa yang dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi adalah palsu. Komentar terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini dipermasalahkan. Oh, itu biar biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Melihat gelagat jawaban Pratikno yang seperti menghindar dari pertanyaan wartawan tentang polemik ijazah palsu Jokowi, membuat saya teringat bahwa orang dengan gelar akademis yang berderet-deret cenderung bisa melakukan kejahatan yang teramat besar. Ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan itu adalah 15007, ini 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Sekarang saya alumni ke 15007. Oke. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris, karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokro-Diharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Pikantioso. 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69 dan saya adalah alumni ke-23.
Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, setahun kemudian cuma nambah sekitar, ya udah mulai banyak itu, cukup banyak, itu nambah 7 orang kan, dalam satu tahun itu. Jadi saya kira ini sudah jelas, Fakultas Teknik sudah jelas. Nah kemudian cuman persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Pak Jokowi, serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayak kesannya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Ada di ijazah Jokowi itu memang berbeda dengan yang lainnya, ada beberapa karakter gitu ya, ada beberapa penulisan-penulisan itu ada beberapa kolom, bahkan ada beberapa biji ya gitu ya, ada beberapa karakter atau beberapa hal yang tentunya memang sangat berbeda. Nah kita ini mau percaya sama siapa coba? Kalau ada temuan-temuan yang seperti ini, tentunya kita juga jadi cerdas, tentunya kita juga dicerdaskan ya dengan hal-hal yang tersebut. Dan tentunya dari beberapa channel tadi yang sudah memberikan sebuah paparan-paparan yang sangat jelas dan terang benderang seperti tadi, mungkin kita jadi bisa berpikir arahnya kemana ini ya. Kita bisa mengasumsikan masyarakat yang seperti saya yang awam ya tentang hal-hal tersebut, tentunya jadi berasumsi ya. Tentunya asumsi kalian seperti apa, saya juga punya asumsi sendiri ya. Masalah ijazah ini ya tentunya tidak akan ada selesai-selesainya, karena memang walaupun sudah ada yang dijadikan tersangka, akan tetapi banyak sekali temuan-temuan baru yang ditemukan oleh beberapa pakar, bahkan dari Roy Suryo dan kawan-kawan juga dari pihaknya Roy Suryo juga sudah menemukan beberapa hal yang tentunya ada sebuah kejanggalan-kejanggalan. Nah itu yang kita lihat saat ini dan memang tersajikan di masyarakat atau tersajikan di publik. Jadi publik bisa menilai dan bisa melihat dengan jelas, dengan gamblang seperti apa sih sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini ya. Jadi kriterianya seperti apa kok. Jadi ini kita ini bisa dibingungkan ya. Kok banyak sekali sih perbedaan-perbedaan gitu ya. Padahal kalau ya kita bisa melihat kemarin juga ada ijazah yang sama dari temen atau seangkatan Pak Jokowi ya di UGM ya, alumni UGM yang sudah almarhum waktu di persidangan Surakarta. Itu juga ada perbedaan-perbedaan seperti metre gitu ya, embos juga itu ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Dan banyak sekali perbedaan-perbedaan ya, foto yang tidak menggunakan kacamata dan foto Pak Jokowi yang menggunakan kacamata gitu. Padahal kalau ijazah yang lain ya walaupun itu sama seangkatan tapi tidak menggunakan kacamata, akan tapi di ijazah Pak Jokowi menggunakan kacamata. Dan ada temuan-temuan banyak sekali yang sebenarnya janggal ya, dari huruf, dari font gitu ya, dari font yang kata Bang Resmond Sianipar itu waktu zaman dulu itu belum menggunakan font yang mungkin secanggih itu atau yang sudah modern, yaitu font Times New Roman ya. Itu menggunakan masih ketik ya zaman dulu katanya gitu ya, dan belum menggunakan font Times New Roman. Akan tetapi di ijazah yang lain juga itu memang ditemukan tidak menggunakan font Times New Roman katanya gitu ya. Tapi di ijazah Pak Jokowi menggunakan font Times New Roman. Nah itu dari beberapa hal yang perbedaan-perbedaan, tentunya itu merupakan sebuah kejanggalan-kejanggalan yang diteliti dan akhirnya banyak sekali temuan-temuan lalu dikumpulkan temuan-temuan tersebut dan dijadikan satu, lalu akhirnya menimbulkan atau menghasilkan sebuah kajian-kajian yang tentunya kajian tersebut
ya mereka mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Itu kata mereka seperti itu ya. Dari sebuah foto juga ya, foto yang seharusnya foto itu ada di belakang stempel. Akan tetapi aneh sekali ya, foto Pak Jokowi itu ada di belakang stempel menurut penilaian atau menurut sebuah penelitian Resmond Sianipar dan kawan-kawan. Apakah memang kita juga melihatnya seperti itu, kawan-kawan juga melihatnya memang di belakang stempel atau bagaimana? Ya, kalau saya melihat sendiri itu memang di belakang stempel. Akan tapi apakah dulu memang cara nyetempelnya itu memang kurang tebal atau terlalu tipis, juga kita tidak ngerti dan tidak tahu hal tersebut ya. Dan setelah diteliti ya, itu menurut penelitian katanya itu tidak cocok katanya gitu ya. Dan menurut penelitian dari IA ya, dari softwarenya Bang Resmond, itu katanya foto di belakang di atas atau di depan stempel. Nah, ini kan jadi temuan-temuan yang banyak sekali lalu dikolaborasikan dan dijadikan satu temuan-temuan tersebut, dan akhirnya mempunyai sebuah kajian atau mendapatkan sebuah kajian yang dikatakan bahwa mereka selalu yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu berkat kajian-kajian mereka. Jadi temuan-temuan ini sebenarnya memang tidak bisa untuk disepelekan terlebih dahulu ya, karena ini kan sebuah penelitian. Jadi boleh saja sih sebuah temuan-temuan baru yang kira-kiranya janggal ini dijadikan sebuah alat atau dijadikan sebuah rujukan ya dari dasar penuduh ya, dari dasar mereka ini menuduh gitu ya, menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu ya, mungkin dari rujukan-rujukan tersebut. Akan tapi seharusnya mereka ini memang harus menggunakan kata dugaan sih seharusnya gitu ya, dugaannya palsu karena dari rujukan-rujukan ya, setelah mereka melewati penelitian itu dari foto, dari stempel, dari emboss, dari font gitu ya, dan dari NIM ini juga gitu ya. Temuan baru ini seharusnya mereka ini jangan menyimpulkan dulu bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Seharusnya dugaan dulu ya gitu, baru nanti diuji seharusnya gitu. Dan diuji, setelah diuji nanti ada ingkrah gitu ya, ada di pengadilan gitu ya, ada status hukumnya. Nanti status ijazah itu nanti seperti apa ya setelah ingkrah nanti di pengadilan, setelah hakim memutuskan bahwa ijazah itu palsu atau asli. Nah, baru mereka mengatakan hal tersebut. Tapi mereka sudah terlanjur karena mereka mungkin terlalu yakin gitu ya, terlalu yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang ya seperti apa yang mereka pikirkan gitu ya. Akan tetapi kalau kita berbicara atau kita menganut tentang hukum, seharusnya harus ada kata dugaan terlebih dahulu. Mereka terlalu melampaui ya kalau menurut saya. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena mereka memang ahlinya dan mereka adalah pakarnya. Dan mungkin mereka memang mengatakan hal seperti itu dan berani atas resiko yang mereka katakan itu, karena mereka sudah mempunyai bukti atau mereka memang meyakini bahwa menurut penelitiannya yang mereka tekuni di bidangnya itu memang mungkin yakin bahwa mereka ini meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang palsu, mungkin seperti itu. Nah, polemik ijazah ini tentunya akan sangat panjang sekali ya, setelah mereka juga dijadikan tersangka dan akhirnya dilimpahkanlah berkas-berkas penyidikan setelah dijadikan tersangka ini ke kejaksaan, dan mungkin entah itu nanti mau jadi P21 atau tidak, atau berkas tersebut dari kejaksaan akan dikembalikan ke Polda Metro Jaya. Kita juga tidak tahu hal itu ya, karena ini sangat panjang sekali tentunya. Jika masuk ke persidangan dan naik ke P21, tentunya ini juga akan sangat panjang, yaitu melalui persidangan pun tentunya juga akan berjilid-jilid ya, pembuktian itu akan berjilid-jilid. Makanya kasus ijazah ini tentunya tidak sepele ya, sebenarnya akan menguras pikiran mereka yang berjuang untuk membuktikan gitu ya, bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Ini mereka harus membuktikan kan gitu ya, dengan tuduhannya. Dan akan menguras siapa saja yang menonton dan mengikuti kasus ini, apalagi pendukung-pendukungnya tentunya juga akan ikut terkuras juga, karena
mereka juga pengen tahu segera sebenarnya bagaimana status dengan ijazah Pak Jokowi ini, statusnya ini palsu atau asli. Itu mereka kan sangat menunggu-nunggu akan, tapi hal ini juga harus melalui beberapa tahap tentunya. Ada hal-hal yang harus dilewati, yaitu persidangan tentunya, karena memang perkara ini atau kasus ini sudah masuk ke pidana ya. Tentunya kita juga menunggu hal ini selesai dengan nantinya setelah ada persidangan ini, karena memang saya setuju sekali bahwa kasus ini harus masuk ke persidangan agar terbukti nanti, dan kita juga tahu bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, agar tidak menjadi geger dan tidak menjadi polemik terus-menerus di masyarakat.